Tadi sempat terputus sampai pada bahwasanya nanti pernyataan ini, ungkapan ini, nanti firman ini terkait dengan perintah. Baik perintah ini terbagi dua, perintah dalam bentuk larangan atau perintah melaksanakan atau perintah melarang. Perintah dalam bentuk pelaksanaan ataupun pelarangan. Oke, itu terbagi dua. Nanti perintah pelaksanaan pun nanti terbagi dua lagi. Terbagi kepada perintah pelaksanaan yang tegas, yang kedua perintah pelaksanaan yang tidak tegas. Nah, kemudian perintah pelarangan terbagi dua lagi kepada perintah pelarangan tegas dan perintah pelarangan yang tidak tegas. Oke, jadi perintah ini, saya ulangi, terbagi kepada dua, perintah pelaksanaan dan perintah pelarangan. Perintah pelaksanaan terbagi kepada dua lagi, perintah pelaksanaan yang tegas dan perintah pelaksanaan yang tidak tegas. Kemudian perintah pelarangan pun juga terbagi dua kepada perintah pelarangan tegas dan perintah pelarangan tidak tegas. Nah, maka dari perintah dan pelarangan ini muncul empat hukum. Ya, empat hukum. Yang pertama, pelarangan pelaksanaan tegas, maka yang keluar adalah berarti hukum wajib. Ketika ada perintah, pelarangan, pelaksanaan tegas bentuk perintahnya, maka hasilnya adalah perintah tentang kewajiban terhadap suatu masalah. Yang kedua, setelah perintah pelaksanaan itu tidak tegas pelaksanaannya, maka yang hukumnya bentuknya adalah sunnah, ya, wajib, sunnah. Kemudian yang ketiga, pelarangan. Ketika pelarangan itu tegas melarangnya, bentuk pelarangannya, maka yang ada hukumnya adalah hukumnya haram. Kemudian perintah pelarangan yang tidak tegas, maka hasilnya adalah hukumnya adalah makruh. Nah, kemudian yang ke ala sabilit takhir, opsional, pilihan, maka hukumnya adalah pilihan jawaz, boleh melaksanakan, boleh tidak. Oke. Kita ulangi definisi daripada hukum syar'i itu adalah khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafina ala sabilil iqtida aw at-takhir. Oke. Pernyataan, ungkapan, firman atau hadis yang berkaitan dengan aktivitas al-mukallaf dalam bentuk perintah atau pilihan, ya. Nanti perintah, sehingga dari definisi ini, perintah, dari definisi hukum syar'i ini dapat kita bagi hukum syar'i menjadi pertama wajib, kemudian yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Oke, sudah kita pahami tentang definisi hukum syar'i, kemudian kita masuk kepada pembahasan tentang pembagian hukum syar'i. Maka hukum syar'i ini terbagi kepada, seperti dijelaskan sebelumnya, terbagi kepada 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan boleh. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan wajib? Sebelumnya kita telah memahami bahwasanya hukum syar'i itu adalah pernyataan Allah, firman Allah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan aktivitas pekerjaan hamba al-mukallaf, orang yang diberi mukallaf, diberi pembebanan syariat, baik dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk pilihan. Ketika perintah itu terbagi kepada 4, wajib. Ketika perintah tegas, maka wajib. Perintah pelaksanaan tidak tegas, sunnah. Perintah larangan tegas, haram. Larangan tidak tegas, maka adalah makruh. Sementara pilihan itu adalah jawaz. Kita akan masuk kepada wajib. Wajib ini maka adalah firman atau dalam hal ini ayat atau hadis yang terkait dengan af'al al-mukallafin, dengan pekerjaan orang yang dibebani syariat. Bentuknya adalah perintah yang tegas untuk melaksanakan sesuatu, ya. Contohnya misalnya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabullah tadi, pernyataan atau ungkapan atau firman
Qala Allah Subhanahu wa taala, nanti ayatnya Anda cari dalam Al-Qur'an, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Hafizu sini adalah perintah. Ya, ini adalah kitabullah, adalah pernyataan Allah dalam firman dalam Al-Qur'an. Terkait dengan af'al mukallafin, perintah terkait dengan salat, ini pekerjaan, ya. Perintahnya gimana? Perintahnya tegas. Hafizu fi'il amar, ya. Dalam bahasa Arab nanti, jadi Anda memang harus menguasai bahasa Arab. Hafizu, jagalah, alas salawati, sembahyang, hafizu alas salawati, alas salat yang wajib. Nah, maka firman Allah ini, pernyataan Allah ini adalah perintah untuk melaksanakan dalam bentuk perintah yang tegas, maka hukumnya adalah wajib. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sunnah, perintah pelaksanaan tetapi tidak tegas. Bagaimana contohnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Maka di sini ada perintah terkait dengan mencatat hutang piutang. Mencatat hutang piutang. Tetapi perintah ini bukan perintah yang sifatnya wajib, perintahnya bukan perintah yang tegas, karena ada ayat yang membuat perintah ini menjadi tidak tegas, menjadi tidak wajib, yaitu fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatahu. Yang jelas perintah dalam ayat ini, perintah mencatat hutang piutang ini bukan hal yang wajib, tetapi hal yang sunnah. Karena pertama, perintahnya bukan perintah yang tegas, karena ada ayat lain, keterangan lain yang tidak membuat perintah ayat ini menjadi perintah yang tegas. Oke, yang ketiga adalah haram, yaitu perintah dalam bentuk larangan tegas, ya, larangan tegas untuk melakukan sesuatu. Misalnya perintah Allah, kitabullah, ayat firman dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina. Wala ini fi'il nahi, fi'il bentuk larangan, taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Maka perintah ini tegas sekali, dan tidak ada ayat yang atau keterangan lain yang menguatkan bahwa menguatkan atau sehingga merubah posisi hukum keharamannya kepada makruh misalnya, sehingga ayat ini tegas melarang zina, maka hukumnya adalah haram. Oke, yang keempat adalah makruh, sesuatu larangan terhadap mengerjakan pekerjaan sesuatu, tapi larangannya tidak terlalu tegas. Misalnya dalam hadis Rasulullah SAW, tadi khitabullah termasuk di dalamnya hadis, ya. Rasulullah SAW bersabda, idza la yajlisu ahadukum, Rasulullah SAW berkata, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Ada la yajlis, ada larangan di sini. Larangan, maka hadis ini menyebutkan apabila kalian masuk masjid, salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Nah, ada larangan di sini duduk. Larangan tadi awalnya haram kalau tidak ada keterangan penjelasan yang membuat keharamannya. Kenapa hadis ini tidak menyebutkan kewajiban salat tahiyatul masjid? Karena ayat ini terkait dengan salat yang sunnah. Karena salat wajib sudah dijelaskan, salat wajib adalah salat 5 waktu. Sementara ini Nabi mengatakan jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Apakah salat wajib? Tidak mungkin. Maka salat ini hukumnya bukan salat wajib, tetapi salat sunnat tahiyatul masjid. Apa hukumnya? Maka hukumnya makruh bagi seseorang yang masuk masjid tanpa melaksanakan tahiyatul masjid. Di mana datat kemakruhan ini? Dari kata la yajlis, tidak duduk, kemudian dari bahwasanya salat wajib itu hanya terbatas dalam 5 waktu salat. Terakhir adalah terkait dengan hal-hal yang jaiz, yang boleh. Maka yang boleh ini pilihan, boleh melaksanakan, boleh tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza halaltum fastadu, apabila kalian telah bertahallul setelah melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji, fastadu, maka diperbolehkan untuk berburu. Nah,
Kenapa boleh? Di mana penyataan bahwasanya fastadu, berburu ini boleh karena sebelumnya ada larangan. Nah, perintah setelah larangan maka itu menunjukkan kebolehan. Dia bukan wajib, bukan perintah wajib, bukan perintah meninggalkan yang wajib, yang tegas, tetapi dia merupakan opsional, pilihan. Boleh melakukan, boleh tidak. Oke, kita ulangi bahwasanya apa yang kita bahas di sini adalah terkait dengan pembagian ahkam at-taklifi ke dalam wajib, sunnah, haram, makruh, dan jawaz atau boleh. Oke, kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.